Baik pemirsa, selamat datang di berita utama hari ini. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ramai diperbincangkan karena dianggap memiliki jumlah anggota yang terlalu banyak. Kabinet Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik dan para pengamat politik karena dinilai terlalu gemuk. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, kabinet ini dilantik pada Senin 21 Oktober 2024 di Istana Negara Jakarta. Kabinet ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kabinet ini terdapat 48 menteri dan 55 wakil menteri yang dilantik untuk menjalankan pemerintahan. Jumlah tersebut tergolong besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tumpang tindih, kewenangan, dan tantangan dalam hal koordinasi di masa mendatang. Isu kabinet yang dianggap terlalu gemuk ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Banyak yang khawatir bahwa besarnya jumlah menteri dan wakil menteri dapat menurunkan efektivitas pemerintahan. Menurut pengamat politik, kabinet yang terlalu besar bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan menyulitkan koordinasi antar kementerian. Bahkan ada yang menilai penambahan jumlah wakil menteri ini bisa menjadi pemborosan anggaran. Namun, ada juga pandangan lain. Contohnya PDIP, salah satu partai besar di Indonesia, meminta agar kabinet ini diberi kesempatan untuk bekerja sebelum dihakimi. Mereka berharap kabinet ini mampu menunjukkan hasil yang baik, meskipun memang memiliki jumlah anggota yang besar. Pendapat publik dan pengamat terpecah. Sebagian besar pengamat melihat kabinet ini sebagai langkah yang kurang efektif, terutama untuk 100 hari pertama kerja, ketika diharapkan ada kinerja cepat dan efisien dari pemerintah. Namun, beberapa analis politik seperti Hasan Nasbi justru melihat kabinet ini sebagai kabinet yang ramping dan fokus. Menurutnya, meski jumlahnya besar, kabinet ini disusun untuk mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan program-program prioritas, mengingat berbagai tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah ke depan. Jika dibandingkan jumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ini memang lebih besar dari kabinet-kabinet sebelumnya. Dalam pemerintahan sebelumnya, meskipun ada beberapa penambahan jumlah, namun totalnya tidak sebanyak ini. Saya memastikan bahwa Prabowo tampaknya berfokus pada upaya menghadapi tantangan besar seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, krisis energi, transformasi digital, serta isu lingkungan. Apakah kabinet besar ini justru akan membawa keuntungan atau sebaliknya? Hanya waktu yang akan menjawab. Masyarakat Indonesia menunggu hasil nyata dari kabinet ini. Apakah kabinet besar ini akan membawa manfaat atau justru menimbulkan tantangan baru? Sangat tergantung pada kinerja para pejabat yang terlibat seperti kata PDIP. Mari kita beri kesempatan kepada kabinet ini untuk membuktikan diri sebelum memberikan penilaian. Sekian berita dari saya. Terima kasih telah melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.